Sobat Cuan, selamat datang di All Out Acting Plus. Jangan nonton konten ini jika Anda tidak cukup dewasa untuk mencapai kesuksesan Anda. Ya, cepat sekali, Anda tidak bisa menangkap kata-kata. Nanti saya tulis di bawah. Sekarang saya ada di Fortunate Cafe Loving Nature di Orchard Park, Batam Center. Cafe. Ya. Oh, cafe ya. Oke. Saya sekarang ditemani oleh seorang agent cantik dari Promax Batam City. Iya kan? Nah, dia itu top sales, masuk top sales nasional ya, bukan tingkat kelurahan, bukan tingkat komplek Anda. Dia ketawa terus nih. Dia barusan beli mobil loh. Ya, dia baru kayaknya nggak sampai setahun menjalani agent ini. Jadi banyak yang bilang mungkin agent itu calo segala macem. Tapi kita dengar langsung dari dia deh ya. Coba kamu perkenalkan diri dulu, Verina. Mana tahu Sobat Cuan belum ada yang kenal, ya kan? Segan banget sih, sumpah. Halo Sobat Cuan. Iya. Sobat Cuan, teman-teman kita yang nonton ini Sobat Cuan semua. Oke, halo Sobat Cuan semuanya. Perkenalkan, nama saya Verina Kurnialia Edward. Saya berumur 23 tahun ini. Kelahiran Padang, 17 Agustus 1997. Jujur saya baru belum sampai 1 tahun sih. Bulan depan, bulan November, pas saya 1 tahun di Promax Batam City. Jadi belum sampai 1 tahun saya menjadi agensi di Promax. Oke, kalau belum 1 tahun pencapaianmu apa aja kalau boleh tahu, Fen? Pencapaian apa nih maksudnya? Ya prestasi-prestasi. Sebenarnya kalau dihitung dari Promax-nya sendiri itu masih ya puji Tuhan sih, belum sampai setahun maksudnya udah ada top sellers lah ya, top sellers di Promax ya sendiri, dan ada masuk ke top sellers nasional Indonesia. Nasional juga ya. Sama seperti saya juga top sales. Jadi bukan dia aja. Tapi kalau saya modal hoki, kalau dia modal kerja keras. Oke, enggak lah, modal kerja keras disertai doa ya dong. Iya, Ya, kan? Jadi Fer, gini, biasanya gimana ngomongnya? Lu sebelum masuk agent kerjanya apa? Sebelum masuk agent jujur saya masih karyawan biasa PT, dan plus Sebagai? Sebagai waktu itu masih karyawan biasa aja. Admin, bisa dibilang admin sih. Oke, admin. Terus plus sebagai ada apa namanya tuh? Entrepreneur lah ya, pengusaha muda ya. Enggak sih, sumpah. Itu Usaha kecil-kecilan. usaha kecil-kecilan, yaitu buat salad. Oh, buat salad ya, usaha Sampingan, kecil-kecilan. Ya, nama kerennya entrepreneurship. Sampingan, tapi nama jeleknya apa? Usaha kecil menengah UKM. Oh, UKM ya. Bukan jelek lah. Jahat kali ngomong UMKM tuh jelek kan. Oke. Kalau lu salad dulu tuh kalau boleh tahu nih, per bulan berapa sih? Omset, kita nggak usah ngomong profit lah ya, omset. Kalau salad sih sebenarnya tergantung ya, karena itu tergantung musiman. Oh, musiman. Iya, musiman. Kadang rame, kadang nggak rame. Tapi kalau per bulan rata-rata berapa? Kalau per bulan omsetnya aja totalnya kira-kira ada 7 jutaan, 8 jutaan. 7 jutaan omsetnya. Biasanya jual makanan tuh untungnya 50%, berarti kira 3,5 lah ya. Oke. UMK loh, udah UMK lah. UMK kota mana lah, Batam nggak termasuk UMK sih, 3,5. Itu luar biasa ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada kerjaan, boleh silakan buat salad sekarang. Ya, ini salah satu ide dari Verina. Mumpung dia sudah vakum, nah jadi masih ada pasar di luar sana. Nah, kira-kira ngapa kamu pindah ke agent? Apakah ada yang ajak? Apakah memang saya lihat di sosmed nih banyak yang posting, kayaknya seru nih jadi agent, kayaknya cuan nih, atau diajak temen, atau gimana, faktor apa gitu? Oke, jadi saya sedikit cerita ya. Kemarin sebenarnya tuh masih jadi karyawan PT, masih biasa-biasa. Ya biasanya berat loh itu, karena kan itu income bulanan loh. Iya, income Masa lu mau bulanan. lepasin income bulanan kan nggak langsung. Betul, income bulanan, tapi
sangat membosankan gitu. Pergi Oh, iya. pagi jam 8, pulang jam 5. Tiap hari rutinitasnya gitu-gitu aja. Iya, oke. Nah, tapi saya masih tetap stay di sana karena ya itu income bulanan gitu, pasti gitu. Takut ya mau lepas ya? Iya, takut. Apalagi orang tua ya? Marah dong. Iya, Iya, saya orang karena tua. kan pekerjaan tetap kan, dia iya, taunya benar. kita ada kerjaan tetap, Oke. jadi dia lebih fungsin gitu, lebih Oke. kayak tenang gitu. Apalagi orang tua kan nggak di sini. Ah, Nah, terus? jadi karena waktu itu musim pandemi ya, corona ya. Oh, udah Jadi pandemi, udah ya. mulai karyawan-karyawan PT itu mulai Disortir. disortir. Nah, termasuk mungkin saya karena kurang berpengalaman, PHK. bodoh ya, mungkin bodoh. Bahasa langsungnya aja ya, Oke. bodoh. Jadi mungkin kayaknya atasan menilai kamu itu kayaknya Nggak kompeten? Ya, nggak kompeten gitu. Jadi Oke. ya saya termasuk yang dieliminasi gitu. Waduh, sedih sekali Jadi ya. waktu itu sempat cari banyak pekerjaan sih sebenarnya. Oh, berarti lu dipecat ya? Dipecat. Oh, kira dia ngundurin diri. Masih oke. sampai sekarang masih aku simpan nih surat pemecatannya. Wow. Itu kayak merasa kayak Oke, benar-benar oke. ya gitu lah ya. Kemudian lu jadi fokus salad dong? Ya, jadi gua fokus salad. Tapi waktu itu masa pandemi. Nah, orang itu kan udah masuk kayak takut gitu. Jadi Oh, mulai iya. maksudnya mulai takut kayak maksudnya income-nya kan juga berkurang gitu. Jadi mereka juga mulai hemat. Udah mulai hemat kan. Jadi makan apa adanya salad. Oh, Gua pun iya. kayaknya udah mulai Apalagi sepi saladmu gitu. buatnya pakai tangan kosong ya? Pakai tangan kosong apa? Pakai sarung tangan? sarung tangan, Oh, pakai ya. sarung tangan. Ya siapa yang tahu ya kan? Kita kan nggak melihat. Pakai sarung tangan. Oh, Terus oke. kan juga aku saladnya kan ada masuk ke sekolah-sekolah gitu. Oh. Nah, sekolah tutup. Jadi kayak no Oh. income gitu loh. Kayak income-nya makin Tapi lu berkurang, sering makin berkurang. iklan di selebgram gitu kan? Nggak meningkatkan sedikit pun ya? Meningkatkan sih. Cuman kan Meningkat. sekarang memang lagi sepi kondisinya. Oh iya, gitu. lagian selebgram bayar nggak? Enggak sih. Enggak ya, selebgram Selebgram biasa lah, bayar. makan gratis aja selebgram aja ya. Kasih tahu kalian. Takut dia. Oke. Jadi oke. Jadi kamu akhirnya melamar atau gimana? Akhirnya aku kayak banyak melamar ya. Melamar kerja ya? Melamar kerja ya. Bukan agent ya, bukan agent ya? Iya, melamar kerja dan banyak yang nggak diterima gitu. Pokoknya kayak dari 50 lamaran nggak ada satupun panggilan gitu. Jangan dorong-dorong. Walaupun Sedih kamu kali. punya sertifikat seorang sarjana, itu di masa kayak gini tuh kayak nggak Pandemi penting gitu. ya. Iya sih. Sekarang sarjana S1 tuh kayaknya enggak tutup sebelah mata sih. Iya. Karena udah banjir ya S1. Udah banjir banget gitu. Terus waktu itu saya juga ada ngelamar di salah satu agensi juga, agensi anggap aja X ya. Oh Gak iya, usah disebutin iya, namanya iya. juga nggak ada Oke. nggak panggilan gitu. Agensi cinta kasih. Ya, bahasa Indonesianya. Kira-kiranya seperti itu ya. Oke. Nah setelah itu aku nggak sengaja ngelihat postingan gitu Oke. kan, freelance segala macam kan. Postingan teman. Postingan dari ownernya sendiri, Oh. prinsipalnya sendiri sih. Pak Pandu dong. Oh iya dong, bos ganteng kita. Ganteng sekali. Masih gantengan saya, guys. NANI? Terus Oke, setelah itu ya aku iseng chat Ah, mau coba ngelamar gitu kan. oke. Terus dia tanya, kamu mau freelance atau tetap? Terus aku bingung dong, freelance emangnya ada gaji dan tetap ada gaji gitu? Ah. Atau gimana gitu kan? Atau Padahal- dua-duanya ada gaji? Padahal nggak ada gaji. Nggak ada gaji, Oke. guys. Sebagai agent marketing agent ya, agent perumahan itu nggak ada gaji. Semua tuh kamu income-nya tergantung yang kamu jual. Iya. Oke. Nah itu udah gak ada gaji, jadi kalian ya hargailah ya agent. Oke, terus. Oke, setelah itu ternyata dia bilang oke nanti interview gitu segala macam. Wah, gua kira nih kayaknya udah boleh nih, kayak udah mulai, misalnya ada Wah. harapan gitu, ada harapan. Sekali ternyata waktu interview dibilang ya nggak ada gaji gitu, udah mulai down lagi menciut gitu Lemas kan. dong. Lemas. Tapi ya tetaplah, maksudnya tetap berusaha gitu, tetap berusaha dan ya lumayan juga ternyata income-nya walaupun tidak bergaji. Tapi aku lihat kan kita sekantornya ya. Kamu kayaknya nggak langsung rajin deh. Maksudnya kamu masih jualan salad ya, nggak masih fokus ya. Iya, masih nggak fokus. Karena apa ya? Kayaknya merasa susah kali ya. Jual Iya. rumah, kayaknya jualan salad lebih gampang ya kan. Ya, awalnya sih sumpah merasa susah banget. Apalagi ketika momen kamu nggak closing itu gimana ya? Nggak ada rasa gimana? Karena kamu udah lama nggak closing gitu loh. Nggak ada rasanya
gimana ya, gimana Gregetan. sih caranya supaya closing gitu Ah. sih, gimana sih caranya? Kok teman-teman gue bisa closing sih, kenapa gue Tapi lu rajin tanya ya? Hah? Aku lihat kamu rajin tanya, mau tanya si A, B, C, Iya, waktu saya lah, pasti, iya, Pak Pandu betul. tanya gimana, terus kamu terapin. terapin. Aku banyak tanya, terutama tanya sama lu ya. Akhirnya lu fokus ya? Fokus, terus juga Jangan lu bilang tanya sama gua, nanti banyak yang tanya sama saya. banyak tanya juga sih, banyak tanya, Pak gimana sih ini, Pak gimana, kayak perjalanan menanyakan itu juga berbulan-bulan sih untuk mencapai ke closingan itu. Oke, aku dengar bener nggak? Lu disuruh Pak Pandu, lu fokus 3 bulan, salat lu tinggalin dulu. Benar nggak sih? Iya benar Benar ya? banget. Jadi Iya. salat lu bener-bener ditinggalin, nggak? Benar. Jadi kerjanya nggak setengah-setengah kan? Iya. Karena kan kemarin lu setengah salat, pasti hati itu terbagi dong, maksudnya Betul. setengah salat, setengah ini jadinya tercampur. Iya. Tapi beneran Bener. fokus itu membuahkan hasil ya? Iya, membuahkan hasil. Soalnya kemarin tuh Pak Pandu tuh kayak it's a push gitu kan, kayak push Iya. Verina, closing Iya, dan iya. kita tuh cek gitu loh, kayak 何お前はもう死んでいる。 aduh nggak closing, bos suruh closing, jadi gimana gitu, sedangkan Iya. aku buat saladnya sendiri kan. Ya pasti makan waktunya memang di saladnya lebih banyak. Benar. Terus Pak Pandu bilang, prinsipal kita kayak saranin gitu, kamu mending fokus ini dulu, kamu nggak bisa satu kaki, kamu nggak bisa injak 2 kapal. Oh, Jadi benar. kamu nggak bisa pegang dua-duanya handle gitu loh, gitu. Jadi kamu harus fokus salah satu, dan akhirnya aku fokus, benar-benar fokus, dan akhirnya pecah telur. Pecah telur itu. Income pertama kamu berapa? Income pertama itu pun Berapa? kobrok ya. Berapa? Itu pun kobrok dengan agent lain, itu jual satu rumah secondary. Lapor Maksudnya kantor nggak? Lapor ya. Iya dong. Sorry guys, juniors ini di kantor selalu buat namaku jelek di depan prinsipal guys. Berapa pecah telurnya berapa? Maksudnya omsetnya ya? Enggak omset, langsung lu dapat komisinya berapa? Komisinya kobrok itu palingan cuman bagi 3. Totalnya bagi 3. 8 juta bagi 3? Iya. Oke, 8 juta bagi 3, oke. Palingan cuma 2 jutaan. 2 jutaan, lumayan ya, maksudnya Lumayan sih. untuk pertama pecah telur, tapi itu yang buat semangat ya? Iya, itu buat semangat. Pokoknya kamu pecah telur sekali, kayak masih ada rasa semangat Ketagihan, gitu untuk ketagihan memecahkan dong. telur yang lainnya gitu. Oke. Iya, itulah motivasi ya. Yes. Makanya sebenarnya motivasi terkuat orang adalah uang. Iya, Tidak ya? nggak semata-mata uang Iya, juga sih. memang sih. Cuma rata-rata kamu mau cari motivasi itu ya apa yang di depan matamu aja sih. Betul. Kayak misalnya uang, keluarga, semua ada di depan matamu. Jadi kamu nggak perlu. Makanya saya sendiri nggak suka kata-kata motivator. Aduh, muak banget loh liatnya. Percuma kalau Maksudnya, kita. Iya. Nah terus kamu udah capai prestasi kayak sekarang gini tentu nggak lewat dari apa ya, dikaliku lah ya. Iya. Maksudnya ada nggak momen paling menurut lu gitu loh di dalam penjualan tuh, misalnya momen paling down gitu loh? Ngerti Iya, nggak? banyak banget sih sebenarnya. Banyak Karena banget. kayak- Yang paling buat lu sakit hati deh. Ada. Paling buat aku sakit hati ya ketika gimana ya? Ada. Banyak banget. Enggak, salah satu, lu ceritain salah satu aja deh yang Salah paling satunya. buat lu sakit hati. Ya mungkin ketika customer tuh kayak jatuhin lu gitu. Jatuhin lu. Jatuhin. Maksudnya lu cerita aja apa kejadiannya lu gimana? Customer ya, bukan pemilik rumah ya. Iya. Dia jatuhin lu gimana? Lu by chat atau ketemu? Ketemu. Iya, ketemu. Terus? Ya, jadi waktu itu kan mungkin mau beli 1 unit rumah. Ya, Daerah mana tuh? Hmm? Batam Center. daerah Batam Center. Daerah Batam Center. Nah, Oke. waktu itu memang dia mau beli 1 unit rumah dan memang sering banget follow up dia, terus bawa dia ke beberapa banyak rumah gitu kan, tapi tetap nggak closing gitu, tetap nggak closing. Terus dia tuh setiap kali ketemu aku pasti kayak selalu pelayanan kita pasti service-nya good lah ya supaya Iya, kita mau kita sampai closing gitu. Sepenuh hati Iya. pastinya. Ya. Tapi dia tuh, aku kayak merasa semakin lama semakin follow up dia tuh semakin menyusahkan. Selalu menyusahkan, kayak terlalu banyak maunya gitu. Rumah yang dia mau berapa sih budgetnya? Budgetnya 400 400 untuk juta? center. Banyak Dan- tingkah Anda.
Anda yang banyak tingkat Terus 400 dia- juta aja. Terus kita udah kasih ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak Iya. cocok, dan ujung-ujungnya dia tuh selalu kayak bilang aku, lu tuh gimana sih jadi agent? Kok lu tuh nggak ngerti apa yang customer mau? Iya. gitu. Itu lu udah lama belum ya? Udah lama belum join jadi agent? Belum ya? Umur Belum. sakit hati banget dong. Iya, kayak mungkin dan waktu itu aku merasa, oh iya mungkin aku tuh mesti banyak belajar gitu, karena memang Iya. pengalaman aku mungkin kurang bisa memahami apa yang customer mau gitu. Iya, loh. iya. Terus ujung-ujungnya memang nggak closing dan dia marahin aku di depan owner, bayangkan banget sumpah. Aduh, Dia sedih marahin banget aku, dong. dia bilang, ini agent ini udah bawa aku banyak tempat sih, buat aku capek aja, dia bilang kayak gitu. Dia buat aku capek aja gitu. Terus dia bilang, dia tuh nggak berpengalaman gitu katanya. Pokoknya dia kayak menjelek-jelekan Cowok, aku di cewek? depan owner. Hah? Cowok, cewek? Cewek sih. Cewek, pedes Kayak ya. Dia kayak menjelek-jelekan aku sama owner sih. Dia bilang, kamu gimana sih jadi agent gitu. Pokoknya Aduh, bilang memang- gitu sih. Jadi kayak aku di situ kayak mau nangis gitu sih kayak. Tapi itu sebenarnya karena lu belum pernah dimarah kali ya, belum dimarah kayak gitu. Iya, mungkin Karena belum pernah dijatuhin kali ya. pengalaman marketing juga ya. Betul juga sih. Sebenarnya yang kayak gini makanan sehari-hari marketing loh. Iya, sekarang udah kayak Nah, biasa. memang yang pertama ya sakit hati sih. Tapi udah lama-lama sekali lu ketemu customer yang belinya 1M, kemudian 2M, 10M ya kan. Nah, itu dijatuhin nggak apa-apa sih. Yang penting beli. Nanti komisi banyak. Iya. Rupanya makanya gini, ketika kita udah melewati tantangan itu, kita jadi makin kuat dong. Iya, Biasanya makin kuat. makanya ada lagu What Doesn't Kill You Make You Stronger. Kan ada lagu itu kan, dibuat oleh Kelly Clarkson. Jadi itu benar. Selama lu belum dibunuh sama orang itu, lu masih bernapas, lu masih punya kesempatan itu cuma dua pilihan. Lu tetap di bawah, jatuh, guling-guling, atau lu berdiri tegak, kan gitu. Betul. Iya nggak? betul banget. Dan lu do the best dong. Iya, duduk. Tentu Marah memang kadang ada yang marah itu sesuai kenyataan. Lu nggak pengalaman, nah itu terima, ya nggak? Kecuali lu sudut pandang lu agak beda ya, maksudnya lu kayak lebih negatif orangnya, misalnya dimarahin kayak gini lu nggak terima. Lu merasa lu udah the best banget, ada kayak gitu. Nah, dan merasa customer yang salah, padahal kadang memang dari kitanya yang salah, ya kan? Cuma ya kembali lagi sih, kita marketing faktor memang, kita udah ada depan, kita ketemu bermacam-macam manusia di luar sana. Makanya pekerjaan marketing itu lumayan berat banget. Oke, Fred. Jadi coba kita sharing dong dengan teman-teman ya. Maksudnya sebelum lu sharing sih, ini lu udah beli mobil ya? Barusan beli mobil ya? Iya. Benar ya? Dia barusan beli mobil. Sorry ya. Join belum setahun. Ini bukan pamer sih, bukan bukan sombong. Cuma ini sebuah prestasi yang menurut saya sendiri itu luar biasa. Karena dia join belum setahun, dia udah bisa beli mobil gitu loh. Yang terlepas dari cicil apa cash lah ya. Yang penting dia udah bisa beli, artinya dia udah sanggup dari jeripaya dia gitu loh. Dari jualan rumah, sebenarnya agent nggak jualan rumah aja ya kan? Iya. Kita ada jual rumah, sewa rumah, jualnya pun ada yang dari proyek baru, ada yang second. dari Yang kenceng tuh dari second ya. iya. Nah, walaupun Over juga. ada. walaupun agent nggak digaji, tapi bisa beli mobil. Sebenarnya ini kita anggap kayak bisnis aja sih sebenarnya, Iya. ya nggak? Lu ada jual, lu dapet. Lu dapat income. Iya kan? Betul. Nah, makanya mindset itu penting banget. Sebenarnya ya sebuah tempat yang bisa untuk lu mendapatkan income, sebenarnya lu harus rawat baik-baik ya. Maksudnya Iya, tempat betul. itu gimana lu support dengan baik. Kantor. Terus ngomong-ngomong nih, menurut kamu kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan itu apa sih? Kesuksesan ya. Susah ya ngomong. Gini loh, kalau saya dulu di kampus saya ya, makanya ya thanks banget sama kampus saya ngajarin gini, sukses itu kan selalu identik dengan uang, iya nggak? Tapi sebenarnya enggak, iya kan? Iya. Maksudnya kamu misalnya kesuksesan itu kan dimulai dari kesuksesan kecil sampai kesuksesan besar. Saya ingin membahagiakan, membawa orang tua saya makan di restoran. Misalnya dia dari kampung nggak pernah makan di restoran, misalnya. Kengki ya. Hengki dong. Oke, jadi Tanda ya, ya, sorry ya yang bernama Hengki. Oke, Kengki Wijaya. jadi ya sukses juga dong. Iya kan, kita buat keluarga makan di restoran, keluarga kita happy, sukses juga dong. Jadi kesuksesan itu selalu diukur dari uang. Nah itu menurut saya ya, menurut tergantung pandangan orang deh. Betul. Kamu gimana? Sukses? Menurut saya kesuksesan itu bukan
karena saya sekarang belum sampai 1 tahun, saya udah bisa punya mobil. Ya itu termasuk sukses sih, tapi itu termasuk sukses yang material menurut Material, saya. Yang oke. orang lain itu hanya nampak, wah lu belum sampai 1 tahun jualan properti, lu bisa dapat mobil. Ya. Terus kesuksesan itu juga bukan semata-mata lu jadi top sellers, Oke. gitu. So? Karena gimana ya? Karena belum sampai 1 tahun tuh, lu udah bisa jadi top sellers. Itu orang yang lihat dari luar Oke. gitu. Menurut saya kesuksesan itu gimana lu bisa punya banyak customer. Oh gitu. Kalau aku sih gitu sih. Kalau Oh, aku oke. gimana lu bisa punya banyak customer dan lu bisa Handle. menghandle mereka, membantu mereka Oke. bisa dapetin rumah impian mereka. Gimana Dapat lu rumah impian. orang yang masih belum punya rumah, yang masih ngekos, masih kerja, gajinya UMKM, tapi bisa cicil rumah, lu bisa bantu Oh mereka. iya. Menurut aku tuh kayak bahagia banget sih bisa bantu orang. Iya, gitu. iya. Aku sih gitu. Benar, salah satu saya terjun ke properti sebenarnya salah satunya itu membantu orang untuk mencari rumah impian mereka. Betul. Ya di samping itu pengen dapat cuan, itu nggak munafik ya. Ya itu, Plusnya. maksudnya salah satu pekerjaan yang cukup mulia ya. Sama lah dengan kayak asuransi. Sebenarnya kadang kerjaan marketing menawarkan sesuatu itu pada mulia sih sebenarnya, pada mulia ya tergantung dari sisi pandang orang ya. Orang lain. Justru yang banyak menjatuhkan itu yang sebenarnya pekerjaan itu yang bagus kadang, yang susah kita jalani. Justru kadang itu yang bagus Itu yang malahan. bagus. betul. Ya nggak? Kalau memang gampang dijalani, semua orang jalani udah Iya. selesai. Iya Iya dong. sih. Gitu. Nah terus berarti kesuksesan yang kamu inginkan sebenarnya kayak gitulah. Iya. Lebih ke yang kamu inginkan lah ya, bukan cara pandang kamu terhadap kesuksesan. Oke. Terus kamu bagi tips dong, maksudnya biar orang top sales tuh gimana sih, biar penjualan tuh kenceng segala macam. Yang penting kerja keras, usaha, rajin sih sebenarnya. Rajin. Usaha, Doa kerja keras dong. plus doa juga. Tahu dia tuh rajin banget doa, Ya enggak, woi sumpah. sembayang. Nggak sealim itu. Nggak sealim lah ya. Nggak saling itu. Tapi kita better ya. Namanya kita hidup di dunia. 50% lu juga Untuk duniawi. ya ada. 50% lu juga ilahi, lu juga 10. Tabungan setelah Tabungan. kamu pergi dari dunia Pergi ini dari lah, ya kan? Ya, Benar, karena benar kan banget. setiap orang pasti akan pergi gitu. Dan iya benar, ini benar banget. Apalagi kita di Indonesia ya, kita semua kita ada Pancasila, ada yang sila pertama Tuhan yang Maha Esa. Nah artinya apa? Setiap warga negara Indonesia itu punya agama, iya kan? Artinya berarti separuhnya, benar yang kata dia, separuhnya untuk dunia ini, separuhnya untuk setelah kamu pergi dari sini. Iya. Verina ada pesan-pesan apa lagi nggak misalnya? Cari properti, cari saya. Saya ingin berpesan juga kepada semua teman-teman ya, teman-teman tetap berusaha. Semua pekerjaan itu sebenarnya baik banget sih untuk kamu. Yang penting kamu kalau udah choice, kamu udah pilih nih, kamu mau pilih apa. Misalnya kayak kemarin, saya tuh masih ada 2 kan, mau ngambil salak atau properti. Nah, kalau kamu udah terjun di, misalnya nih saya pilihnya properti, kamu tuh harus fokus, plus kamu jangan menganggap bahwa pilihan kamu itu salah. Jalanin aja, do the best di sana, kamu pasti bisa gitu. Dan kepada teman-teman yang lain, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya gitu. Oke. Jadi kata-kata ini sangat cici gitu ya, kayak mengingatkan diri saya sendiri. Oke. Jadi memang sih mungkin tahun ini saya mungkin top sellers nih, kayak kemarin tahun mungkin Iya. Yosi top sellers. Mungkin tahun ini saya top sellers, mungkin tahun depan beda lagi bisa jadi Bisa kamu jadi junior iya, ya. atau anggota baru Anggota mana tahu. baru, iya. Jadi setiap orang tuh punya kesempatan gitu. Setiap Masanya orang punya masing-masing Masanya lah. masing-masing. Jadi tetap dihargain. Dan ketika lu jatuh, lu jangan merasa waduh dijatuhin atau merasa berkecil hati. Terus berusaha aja do the best untuk diri kamu sendiri gitu. Iya. Lu kan udah beli mobil nih. Next lu mau coba apa? Rumah dong. Mau rumah dong. Oke. Gak, pokoknya kayak mobil. Pokoknya saya sebenarnya kayak target gitu sih. Oke, nah si Verina ada pesan satu lagi nih. Apa Ver? Nggak semua agent properti itu untungnya banyak karena beberapa ada orang yang mindsetnya lu ya jual properti cuannya banyak gitu. Oh, oke. Nggak semua gitu. Gitu. Ada yang customer yang kadang gini loh. Kurangin lagi lah harganya, padahal kita cuma cuan 2 juta cu. Nah, iya, kadang ada customer dia nggak mau sama kita, dia mau sama owner. Kirain kita up-nya tuh tinggi banget. Tinggi banget. Aduh,
maksudnya lu mau semurah apa sih murah rumah gitu loh. Kita cuannya kadang tipis aja, maksudnya fair lah. Kita udah Usaha. customer tuh kadang kita cuma baru cari dia loh. Dia nggak tahu kita udah melewatin 100 customer untuk rumah ini. Nah, dia nggak menilai kerja keras yang itu. Itu waktu kita yang terbuang. Belum lagi kita di jalanan, entah di jalanan tuh mempertaruhkan nyawa tahu. Iya Pas nggak? ngecek dia. Dulu dia bawa motor lagi, ya nggak mau hujan mau apa semua diterobos. Nah dan masih bilang kita makan duit terlalu banyak. Hello, oke? Kayak kemarin tuh ada teman gua tuh bilang, si Acin itu katanya kan, si Acin itu katanya, dia bilangnya gini, gak usah ngekos lagi, nyicil rumah dong, katanya kan sekarang, tapi dia aja masih ngekos gitu. Wah, kayak nih, Kita buktiin ya. iya kita buktiin kita bisa punya rumah dong, yang hasil kerja keras kita sendiri. Kita balas kata-kata orang dengan kerja keras dan hasil yang nyata. Iya, betul Itu. banget sih. Karena kan mulut orang, cara pikir orang, kita Betul. nggak bisa. Lu nggak bisa ngontrol langit yang hujan, tapi lu bisa bawa payung. Oke? Betul banget sih. Bener ya? Iya, bener banget. Bijak ya gue ya. Oke. Kayaknya konten kita kali ini sampai sini aja. Mungkin kalau next tunggu dia ada pencapaian lagi deh, kita baru buat bareng dia. enggak. Mungkin next video nanti mungkin dia temani saya. Mungkin ya. Temani saya untuk ya tamu-tamu kita akan bincang-bincang tentang seputar bisnis, kesuksesan segala macam. Apa pencapaian mereka. Masih banyak orang di Batam ini yang pengen saya undang banget. So teman-teman, ingat untuk di komen, mungkin kalian mau tahu siapa yang pengen saya undang, kalian boleh kasih usulan ya. Mana tahu teman-teman kalian dari agensi manapun. Oke teman-teman, ingat untuk di komen, di share dan di subscribe. Karena apa? Karena semua orang harus punya rumah. See you in the next video.